Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 68. Adrian sudah berada di kantor sejak setengah jam lalu. Pikirannya yang tengah kalut membuatnya hanya bisa duduk santai di kursi kerjanya tanpa mengerjakan apapun. Pandangannya kosong ke arah isi meja dengan punggung bersandar penuh hingga kepala. Kaki bahkan ia naikkan lurus ke atas meja, seraya meletakkan kedua tangan saling terikat di atas paha. Rasa khawatir terus hinggap sejak awal berangkat ke kantor. Namun Adrian tidak bisa berbuat apa-apa. Harapannya hanyalah Mairo akan baik-baik saja. Mungkin sampai kembali ke rumah. Mungkin butuh waktu 12 jam lamanya hingga dia memberikan kabar. Seperti yang dipesankan sebelum Adrian dan Mairo berpisah arah di jalan beberapa saat lalu. Please mas, demi masa depan kita juga, aku mohon kamu izinkan ya. Kalimat permohonan Mairo malam tadi benar-benar masih terngiang-ngiang di telinga Adrian sampai detik ini. Berkali-kali dirinya menolak permintaan sang istri yang konyol itu. Tetap saja gagal. Jika tidak sememaksa itu, Adrian tidak akan pernah mengizinkan Mairo mengorbankan diri dengan menemui Farel hanya demi mengambil barang pribadi pria itu. Memang betul kata Mairo, demi masa depan ia dan sang istri supaya bisa hidup aman dan tenang. Tapi kenapa harus dia yang berkorban? Apa tidak ada cara lain selain harus mendatangi pria itu, kemudian mengeluarkan jurus berbaik hati agar Farel bisa luluh dengan mudah? Bukan hanya cemburu yang Adrian rasakan, ia bahkan lebih khawatir dengan nasib Mairo andai rencana itu gagal. Bukan tidak mungkin Farel akan berbuat semakin brutal, yang justru akan membahayakan keselamatan Mairo sendiri. Kalau saja Mairo setuju, Adrian yang akan bergerak sendiri, walau harus menjadi seperti pencuri dengan mengendap-endap ke rumah Farel, kemudian mengambil barang pribadi dia yang nantinya akan membuka semua rahasia selama ini. Sayangnya, Mairo melarang keras dengan usul Adrian itu. Dia lebih khawatir karena resikonya pasti lebih besar, mengingat banyak keamanan yang terpasang di rumah Farel. Belum lagi dengan banyaknya pengawal di sana. Terlalu ekstrim, kata Mairo. Sementara jika dengan cara yang Mairo lakukan, dampak bahayanya cukup kecil. Farel tidak akan pernah bisa mengotori tangannya sendiri dengan melukai Mairo. Itu yang Adrian dengar ketika sang istri menjelaskan usai pertemuannya dengan pria itu sebelumnya. Selain itu, rasa cinta yang masih terpendam dalam hati Farel akan semakin memudahkan Mairo merayu sedikit, barulah melancarkan aksi yang direncanakan. Pada akhirnya, Adrian pun menyetujui permintaan Mairo itu. Hanya doa dan pikiran positif yang bisa ia lakukan saat ini, walau faktanya terlalu sulit. Tidak ada pilihan lain, mas, selain mencari bukti kejahatan Farel, lalu menjebloskan dia ke penjara. Kalimat terakhir Mairo belum mengakhiri pembahasan malam tadi. Memang betul, jika terus membiarkan Farel berkeliaran seenaknya, rumah tangga Adrian dan Mairola yang akan jadi korban. Mengingat pria itu terlalu berani melakukan berbagai cara demi mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk Mairo. Begitu berani pria itu menyatakan perasaannya pada Mairo setelah apa yang dilakukannya di masa lalu. Suara ketukan dari balik pintu ruangannya seketika membuyarkan bayangan Adrian. Ia menoleh cepat, kemudian menurunkan kaki dari atas meja. Masuk, titahnya. Ternyata Angga. Dia datang dengan beberapa berkas di tangannya untuk Adrian tanda tangani. Jam kerja telah usai. Adrian bergegas cepat membereskan meja kerjanya, lalu bersiap untuk segera pulang ke rumah, berharap sang istri sudah pulang dan menyambut kedatangannya. Setidaknya Adrian merasa lega
dengan bukti nyata di depannya jika Mairo baik-baik saja setelah melakukan tugas sejak pagi tadi. Adrian melangkah cepat sejak keluar dari ruangannya. Suara sapaan dan panggilan dari berbagai arah pun bahkan terpaksa ia abaikan. Hatinya terlalu risau dengan keadaan Mairo. Entah bagaimana, itu yang ingin Adrian segera cari tahu. Mengingat kabar dari sang istri masih belum juga ia dengar sejak berpisah pagi itu. Ingin menghubungi Mairo melalui pesan. Khawatir hal itu akan semakin membahayakan sang istri. Sepanjang perjalanan melewati jalan kecil menuju kontrakannya, tidak sedikit pun hati Adrian merasa tenang. Pandangannya fokus ke arah depan dengan langkah lebar yang semakin cepat. Beberapa langkah menuju gang sempit, Adrian mencoba menengok jalan kanan kiri. Siapa tahu Mairo baru sampai di jalan yang ia lalui itu. Sayangnya tampak kosong. Tidak ada Mairo di sela-sela lalu lalang orang yang lewat. Adrian pun bergegas masuk ke gang. Dari kejauhan, pandangan matanya hanya Adrian fokuskan pada bangunan kecil yang ia tinggali bersama sang istri hampir 2 bulan lamanya. Namun tanda-tanda keberadaan Mairo di dalam tidak juga terlihat, artinya dia belum pulang. Ternyata benar, pintu rumah masih terkunci rapat. Entah apa yang sedang Mairo lakukan, atau ada yang terjadi. Hati Adrian menjadi semakin khawatir, pikirannya tidak menentu. Ingin sekali menghubunginya dengan langsung menelpon, tapi Adrian menghela napas panjang, kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah kunci pintu itu ia buka. Namun Adrian seketika tertegun. Kondisi rumah kontrakan yang sebelumnya rapi sekarang nampak sedikit berantakan. Ada tas Mairo yang dia pakai pagi tadi tergeletak di lantai dekat karpet. Apa Mairo sudah pulang? Jika sudah, pintu dan jendela tidak akan tertutup rapat. Tapi ini ulah siapa? Hati dan pikiran Adrian semakin bergejolak tidak karuan. Ia menelan ludah, kemudian menghela napas panjang untuk meredakan detakan jantung yang menandakan berpacu sangat kencang. Masih penasaran, Adrian melangkah masuk menuju kamar. Walau rapi, kasur busa dan barang-barang lainnya masih terlihat di dalam. Tapi melihat satu helai pakaian Mairo di lantai, Adrian semakin panik. Ia khawatir ada sesuatu yang terjadi dengan sang istri. Apa mungkin Mairo pulang kemudian pergi lagi? Tapi untuk apa? Lalu dengan kondisi rumah yang berantakan, apa yang sebenarnya terjadi? Barang-barang milik Mairo berserakan di lantai, termasuk ikat rambut, dan Adrian berusaha tenang. Pikiran buruk itu ia coba tepis jauh-jauh. Tidak ada yang terjadi dengan Mairo. Dia pasti baik-baik saja. Mairo pasti akan pulang sebentar lagi. Adrian terus berpikir sepositif mungkin demi ketenangan hatinya. Semakin ia panik justru akan semakin membahayakan nasib Mairo. Jika hatinya tidak tahan, yang bisa memancing keberaniannya untuk langsung menelepon sang istri. Sementara Mairo masih bersama Farel di sana. Karena yang Farel tahu, hubungan Mairo dan Adrian masih merenggang saat itu. Andai dia tahu keduanya masih baik-baik saja, bukan tidak mungkin Farel akan tega melukai Mairo. Malam sudah hampir larut. Adrian masih betah duduk di teras dengan bertemankan ponsel di tangannya serta laptop yang sempat ia pakai untuk mengerjakan beberapa berkas bahan besok pagi. Pandangannya beberapa kali menengok ke jalan sempit ke arah gang, berharap melihat Mairo melangkah dari sana. Sayangnya hingga pukul 23 lewat atau jam 11 malam lewat, Mairo hanya masih berada dalam bayangan pikiran Adrian. Wujud nyatanya entah sedang berada di mana, sampai selarut ini belum juga kembali. Meski wajahnya nampak santai, tidak bisa dipungkiri jika hatinya tengah bergejolak menahan sabar yang sudah di puncak. Tanpa sadar, Adrian mulai merasakan kantuk. Rasa lelah dengan pekerjaan di kantor membuatnya ingin segera istirahat. Namun, rasanya tidak mendukung untuk saat ini. Kedua matanya beberapa kali memaksa terbuka, setelah tertutup tanpa aba-aba. Beberapa saat setelah lewat, wajah Adrian mengembang hingga senyumnya
cerah terpancar di sana. Deretan gigi rapinya pun sampai terlihat, bahkan lebih nampak tertawa, karena suara gelaknya cukup terdengar. "Mas, kamu kok tidur di sini?" "Mas." Suara itu hanya terdengar samar dalam bayangan Adrian. Setelah beberapa panggilan tidak juga membangunkan Adrian dari pejam matanya, barulah ia bangun setelah 5 kali panggilan suara wanita cukup menusuk tepat di telinganya. Terlebih lagi tubuhnya yang digoncang-goncangkan hingga menciptakan rasa kaget. "Mayroh," seru Adrian terperanjat. Kedua bola matanya membulat sambil mengucek-nguceknya berapa kali. "Aku tidak mimpi kan?" tanyanya kemudian, yang dilanjut menepuk-nepuk kedua pipinya. "Enggak, ini nyata," sahut Mayro sambil mencubit cukup keras tubuh Adrian yang membuat pria itu meringis kesakitan. "Beneran ini kamu, Mai?" Rasa khawatir yang sejak seharian terus bersarang dalam hati Adrian kini terobati dengan kembalinya wujud Mayro secara nyata. Refleks Adrian memeluk tubuh Mayro erat-erat. "Kamu baik-baik saja kan sayang?" tanyanya yang diiringi suara isak tangis. Mayro mengangguk. Ia melepas diri dari pelukan Adrian, kemudian tersenyum. "Aku udah pulang dan baik-baik aja, Mas. Dan aku bawa kabar gembira," ucapnya kemudian. Keduanya pun bergegas masuk ke dalam kontrakan dan menutup pintunya rapat lalu menguncinya. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira kabar apa yang dibawa Mayro? Sampai-sampai harus mereka mengunci pintu. Jangan-jangan ini Adrian udah gak sabar. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.